Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within a few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, banyak keraguan yang muncul dari berbagai pakar tentang netralitas independensi dari Komisi Pemilihan Umum. Dan kali ini seperti yang dibongkar, dikupas habis oleh koran Tempo. Luar biasa. Tempo bukan kali ini saja mencoba menguak sebuah misteri yang menjadi pertanyaan publik, dan seperti ini seperti yang menguatkan apa yang ada di benak rakyat. Karena kita tahu bagaimana pemilu sebelumnya itu banyak sekali terindikasi kecurangan-kecurangan yang saya kira sebagian besarnya memang sulit dibuktikan. Jadi kita akan coba lihat ini kabarnya dari koran Tempo yang sudah beredar banyak di grup-grup WhatsApp ya. Bocor saringan pemilihan ke Komisi Pemilu. Komisi Pemilihan Umum disebut-sebut meloloskan sejumlah partai baru yang tidak memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual, penggembosan partai oposisi atau balas jasa bagi partai pendukung penguasa. Nah, ini dua pertanyaan yang dimunculkan oleh Tempo untuk kemudian menyadarkan kita rakyat bahwa ada upaya-upaya untuk menggembosi oposisi. KPU pusat disebut-sebut pernah memerintahkan KPU daerah untuk meloloskan Partai Gelora, Garuda, dan PKN. Nah, dalam verifikasi faktual, instruksi ini disertai intimidasi dan ancaman. Nah, ini yang ngeri. Akhirnya kekuasaan yang disalahgunakan. Kita tahu intimidasi, ancaman pasti akan ditujukan pada hal-hal yang sifatnya pribadi dari orang-orang itu. Kan begitu ya. Kita lihat buktinya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sika, NTT, Yohanes Chrysostomus Ferry, tiba-tiba menanyakan adanya instruksi perubahan verifikasi faktual Partai Gelora di grup WhatsApp para ketua KPU se-Indonesia. Ya, sama juga sama kita ya, diskusinya di grup WA Jumat pekan lalu. Ia bertanya kepada Ketua KPU Pusat Hashim Asyari yang ikut bergabung dalam grup tersebut. Kami di NTT ada 16 KPU Kabupaten Kota diarahkan untuk mengubah status anggota yang telah dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat menjadi MS memenuhi syarat. Dengan demikian harus mengubah pula BA atau berita acara yang sudah dikirim sebelumnya, kata Yohanes di grup tersebut. Jadi saya bayangkan ini Yohanes ini ketua KPU di NTT kebingungan. Ini harusnya tidak masuk pada kategori memenuhi syarat, tapi kok oleh pusat disuruh untuk diubah menjadi memenuhi syarat. Tanpa ada proses apa-apa berarti kan? Ya, apa-apaan kalau begitu gitu. Yohanes menyebut ketua KPU pusat dengan panggilan ketua besar. Wah, kirain kakak pembina, bukan ya? Tapi Hasim tak menanggapi pertanyaan Yohanes. Pertanyaan Yohanes itu disampaikan saat verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 memasuki tahap pleno di tingkat KPU Kabupaten dan Kota. Buat apa ada grup WhatsApp koordinasi kalau ditanya tidak menjawab? 2 hari berserang, giliran Ketua KPU Aceh Selatan, Saiful Bismi yang menyinggungnya di grup yang sama. Saiful bertanya tentang ihwal adanya perbedaan data partai politik yang berstatus MS dan TMS. MS tadi kan memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Pada sistem informasi partai politik atau SIPOL milik KPU dengan
yang tertuang dalam berita acara hasil verifikasi faktual. Ya tentu bisa saja dalihnya nanti kan itu sudah melalui proses verifikasi faktual. Nah, tapi persoalannya yang menentukan ini masuk ke TMS atau MS kok pusat gitu. Kan yang mendeteksinya di daerah, yang memeriksanya di daerah. Hasilnya ditentukan pusat. Bagaimana ceritanya? Yohanes dan Saiful tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo mengenai perbincangan di grup tersebut. Ya, dia tentunya berpikir ulang. Ini kalau saya buka-bukaan nanti dicopot repot. Namun beberapa sumber Tempo di lingkup internal KPU membenarkan ihwal perbincangan keduanya. Sejumlah sumber Tempo di lingkup internal KPU mengatakan pertanyaan Yohanes dan Saiful itu muncul karena memang sejak awal disebut-sebut ada instruksi dari pihak KPU pusat ke provinsi hingga KPU kabupaten dan kota untuk meloloskan partai tertentu dalam verifikasi faktual. Beberapa partai yang akan diloloskan adalah Gelora, Garuda, dan PKN, Partai Kebangkitan Nusantara. Ini PKN ini kalau nggak salah yang IGD Pasek itu ya, yang pecahan Demokrat. Jadi konon katanya diloloskan untuk menggembosi Demokrat. Nah, ini penjelasannya. Di kalangan internal KPU dan partai yang tidak lolos verifikasi beredar kabar bahwa Gelora diduga diloloskan untuk menggembosi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilu nantinya. Para pengurus inti Gelora dari tingkat pusat hingga daerah memang merupakan ex pengurus PKS. Ketua Umum Gelora Anies Mata menjabat Presiden PKS 2013-2015. Nah, seperti halnya Gelora, PKN juga diloloskan untuk menggembosi suara Partai Demokrat. Sebagian pendiri dan pengurus inti PKN di tingkat pusat maupun daerah merupakan mantan pengurus Demokrat. Ketua Umum PKN IGD Pasek Suardika pernah menjadi pengurus inti Demokrat. Kalau tidak salah, di belakang PKN ini pun ada Anas Urbaningrum. Ya. Tapi kalau Anas masih di penjara ya kalau tidak salah. Sehingga tidak memungkinkan. Akhirnya IGD Pasek lah yang dimajukan. Kurang lebih begitu cerita yang saya dengar. Adapun Partai Garuda diloloskan sebagai balas jasa atas berbagai upaya Garuda selama ini. Garuda berkali-kali mengajukan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Yang tentunya intinya adalah menguntungkan para pihak penguasa. Kurang lebih begitu ya. Oke, kita lihat instruksi dari KPU pusat ke KPU daerah ini diantaranya disebut-sebut disampaikan dalam rapat koordinasi KPU pusat dan KPU provinsi di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan November. Jadi sekitar sebulan yang lalu nih. Dalam pertemuan itu pihak KPU mengingatkan agar KPU provinsi meloloskan Garuda, Gelora, dan PKN dalam verifikasi faktual. Kok bisa? Berarti kan pesanan kalau begitu. Kalau pesanan siapa? Jumlah sumber Tempo di KPU menyebutkan sebelum pertemuan di Solo, pihak KPU juga sudah meminta KPU daerah tidak mempersulit proses verifikasi faktual 3 partai itu. Instruksi tersebut makin intens disampaikan ketika proses faktual mendekati rapat pleno di KPU kabupaten dan kota. Pihak KPU pusat lewat KPU provinsi meminta agar KPU kabupaten dan kota mengubah hasil verifikasi faktual ketiga partai itu yang awalnya berstatus tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Ini permainan yang betul-betul jahat ya. Kondisi itu disebut-sebut terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan Aceh. Mungkin itu yang baru ketahuan. Yang belum ketahuannya bisa jadi lebih banyak. Misal di Jawa Timur, semua pihak sekretariat KPU Jawa Timur sempat memanggil sebagian teknis KPU Kabupaten Kota dan ke provinsi pada pekan pertama November. Dalam pertemuan itu KPU diminta mengubah semua data partai sipol yang awalnya berstatus TMS menjadi MS. Saat itu status MS berapa partai terjadi di 9 KPU Kabupaten Kota. Ngeri. Inilah yang terjadi di dunia politik kita hari ini yang betul-betul menyesakkan dada. Apa yang harus kita percayai kalau kepada KPU kemudian kita sudah habis kepercayaan kita. Nah, ini terbuka kecurangan karena lemah pengawasan. Bawaslu aja sulit mendeteksi manipulasi dalam verifikasi faktual partai calon peserta pemilu. Keterbatasan personil membuat Bawaslu mengandalkan metode sampling. Ini repotnya gitu. Kan harusnya kalau memang betul-betul mau diperkuat ya Bawaslunya pun diperkuat. Dan screening orang-orang yang masuk Bawaslunya pun harus betul-betul
teruji gitu kan, melibatkan banyak bidang keilmuan. Kita juga mendengar kabar. Nah, ini sebetulnya kabar di awal bulan ini ya, ini sekitar seminggu yang lalu. Ketua KPU RI Hasyim bakal dipolisikan dugaan esek-esek dan abuse of power langgar PKPU. Ini belum apa-apa loh. Tapi saya kira ini mending ya. Khawatirnya kalau sudah masuk pada proses pemilu yang jauh lebih intens, ya makin sulit untuk diubah. Jadi sekarang mungkin dianggap sebagai langkah darurat, tolonglah diperiksa lagi. Kalau perlu diganti juga nih orang-orang KPU yang memang bermasalah kan gitu ya. Nih, Ketua KPU Hasyim Asyari bakal dipolisikan karena dugaan pelecehan seksual dan abuse of power yang melanggar kode etik dalam membantu partai politik di luar ketentuan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Demikian disampaikan Farhad Abbas, Ketua Hukum Hasnaini Wanita Emas, Ketua Umum Partai Republik 1, dan HM Yusuf Rizal, Ketua Umum Partai Parsindo, Partai Suara Rakyat Indonesia, yang dimintai komentarnya secara terpisah di Jakarta terkait dugaan pelecehan seksual Ketua KPU Hasyim Asyari yang beredar di media. Oke, jadi kurang lebih dia bercerita ada upaya-upaya yang lebih kepada pelecehan seksual untuk meloloskan partai-partai yang ada di situ. Jadi kita tidak akan bacakan terlalu panjang. Intinya kita lihatlah nanti apakah keadilan akan berbicara dalam konteks ini atau tidak. Terima kasih sudah membersamai saya. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.